Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel di Fire Content. Ya. Sebelumnya gua mohon maaf guys, soalnya jarang upload. Ya sebab pekerjaan lah. Nope. Cukup sibuk di tahun ini. Tahun sebelumnya ya sibuk. Sekarang tanggal 10 bulan Juni 2023. Gua baru upload. Oke. Dan kali ini gua nggak pakai bison ya, gua pakai fiction. Nggak dijual bisonnya, bison masih tetap di rumah. Cuma nambah aja, nambah temen. Sombong amat. Gua baru dapat bison ini kisaran 6 bulan kemarin kalau nggak salah. Dapat second dari tetangga saudara, dapat 9,7. Ya lumayan lah. Nggak kemahalan juga nggak kemurahan sih. Oke. Pas sama kondisi. Jadi kali ini gua mau bahas kelebihan dan kekurangan tentang nih motor ya. Jadi apa saja kekurangan sama kelebihan motor fiction kode 1PA ini ya. Oke. Pertama kita bahas kelebihannya dulu kayaknya. Yang pertama sih speednya ya, sebab gua sebelumnya pakai bison, ganti fiction ini kayaknya gila tarikannya. Spicy. Ya iyalah, 4 katup pendinginan cair. Jadi ditarikan awal sama menengah itu ngisi. Nice. Ya karena kondisi Indonesia ini kan sering macet, jadi buat pendek-pendekan itu terhitung spontananya enak sekali. Yang pertama itu sih. Terus yang kedua dari segi spare partnya cukup melimpah, jadi nggak perlu bingung kalau sampai mau ganti kampas atau ganti onderdil lain. Jadi kalau mau beli fiction ini sangat enak lah, sangat masuk lah di tahun sekarang ini. Sebab tarikan juga masih lumayan enak, nggak kalah sama motor sekarang. Malah motor sekarang itu kalem-kalem. Emang selera orang beda-beda, ada yang ngejar kecepatan, ada yang cuma lihat desainnya aja. Kalau gua sih orang yang suka telat. Ya pasti ya butuh yang cepet-cepet. Tapi kok milih bison ya, bison termasuk kenceng loh motornya. Ya cuma ya tetap gimana ya, ya bisa dibilang menengah lah, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu kalem. Ya itu sih dari onderdilnya yang lumayan melimpah, sama perawatannya juga lumayan murah dan mudah. Terus apa lagi ya, desain sih tergantung selera masing-masing ya. Kalau gua sih malah lebih suka bison sih, kerenan bison daripada Nivision, tapi ya kembali ke selera sih. Ya mungkin cuma itu aja ya kelebihannya, apalagi ya. Yang gua rasakan sih itu enak ditarikan, sama perawatannya sangat simpel, mudah. Jadi jarang kena sakit, kena penyakit atau gimana, jarang, bahkan sama sekali. Oh iya, dan juga kelebihan selanjutnya itu ada standar tengahnya lah, itu juga termasuk kelebihan. Sebab kebanyakan motor sekarang itu jarak tengahnya nggak ada, jadi susah kalau pas buat ganti kayak semacam bos saremnya atau nyetel rantai, ganti rantai, ban, wah cukup repot sih. Kalau ngelepas bos sarem kan nggak bisa pakai pedok atau standar yang itu loh. Ya kalau di sini gua nyebutnya pedok. Where you from, bro? Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa soalnya kan armnya dilepas. Ya itu sih kelebihannya. Sama di sensor-sensornya itu cenderung minim. Jadi kalau seumpama ada kerusakan, nggak mungkin parah kerusakannya. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ya mungkin itu saja untuk kelebihan dari motor fiction ini. Sesuai pengalaman gua 6 bulan belakangan ini. Terus kelemahannya apa aja? Wah, kalau kelemahan sih gua lebih ke shock-shocknya ya. Shock-shocknya itu kayak lebih keras, nggak empuk. Bohong. Dan kebanyakan sih kalau untuk konstir depan itu sering kalah. Ya, konstir depan. Yang bener.
Ya kalau menurut gua dari gaya berkendara sama kondisi jalan sih. Jadi nggak terus mengacu ke kekurangan ya, enggak sih. Kayak rantai kemeletek lah. Tergantung perawatan itu. Jadi kalau untuk kekurangan yang pertama tadi itu shocknya lumayan keras, depan belakang lah, aduh. Ya nggak enak pokoknya. Terus kalau untuk kekurangan kedua itu kode 46, nah, itu sering keluar itu. Sebetulnya faktornya ya dari perawatan kita sendiri. Contohnya kalau untuk kode 46 itu dia itu meliputi part apa aja yang mudah kalah, yaitu dari 3 part antara spool, aki sama kiprok. Nah itu aja. Kenapa kok spool bisa kalah atau kebakar? Ya sebab mungkin pernah telat oli, hasil pendinginannya kurang, jadi spoolnya kepanasan akhirnya terbakar. Penyebabnya itu tadi telat oli ya. Terus kalau untuk kiprok itu sendiri itu bisa jadi usia sama pendinginannya juga ya, karena kan kalau di kiprok itu sendiri dia itu bentuknya itu kayak sirip-sirip ya. Fungsi dari sirip-sirip itu tadi itu kayak semacam mesin di motor Bison itu. Di motor Mega Pro, Versa itu kan ada kayak semacam sirip-sirip di mesinnya. Itu tujuannya untuk mendinginkan mesin dengan cepat. Ya menyalurkan suhu panas ke sirip-sirip tersebut terus didinginkan. Gitu sih. Dan kalau seumpama kalian menaruh barang di sela-sela jok, nah itu jangan sih. Nanti menghalangi sirkulasi udara ke kiprok. Nggak bisa dinginkan. Terus yang terakhir dari aki. Kalau aki sih bisa usia, terus bisa kadang gara-gara masalah sepele dari switch rem ya. Kadang kalau switch rem ini kadang nggak direm, dia tetap nyala itu loh. Yang bikin daya aki kadang berkurang. Terus kalau motornya lama nggak dipakai, mungkin sebulan lebih, nah itu biasanya kebanyakan orang yang nggak tahu dipaksa starter. Nah kalau sering digitukan, lama-kelamaan dia bisa ngedrop. Ya mungkin itu aja sih faktornya, dari usia sama pemakaian gaya berkendara sih. Selebihnya kurang tahu ya, mungkin kalian ada yang pernah ngalamin sesuatu dari 3 komponen tersebut yang lupa nggak gua jelasin. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya mungkin kekurangannya cuma itu aja ya, apalagi ya. Kalau menurut kalian kekurangannya ada di semacam, oke kita belok. Jadi kalau kalian nyebutin kayak seal water pump sering jebol, air sering masuk ke oli. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah, semua kami selamatkan. Terus kok depan rembes, ya, dan lain-lain itu tergantung perawatan sih. Jadi gua nggak pernah sih ngalamin. Jadi gua anggap itu bukan kekurangan sih, cuman kurangnya perawatan. Oh, tenan. Jadi emang murni dari pengalaman gua 6 bulan dari dulu sampai sekarang 6 bulan ini yang gua rasain itu sih. Nggak ada faktor lain mungkin. Kalau untuk mesin cukup enak. Skoknya ini anjir lah. Oke, mungkin itu aja pembahasan yang bisa gua sampaikan ke kalian, semoga bermanfaat. Oke. Dan bisa buat perhitungan buat kalian kalau ada yang mau minang si Viction 1PA ini. Ya, kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan komen, lalu share di teman-teman kalian apabila sangat bermanfaat. Oke, sampai jumpa dan see you next time.